waktu, soalnya waktu sudah menunjukkan jam 10, sekarang kita akan melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama mengenai kegiatan di sekolah. Dan mungkin ini pertama kali saya bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya pada kegiatan rapat awal tahun yang dilaksanakan pada tanggal bulan Juli ya, seperti itu saya pribadi diberikan amanat dan mandat oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memegang di WMF dan sumber daya manusia atau SDM. Nah kebetulan untuk tahun-tahun ini jadi ada sedikit perubahan yang dulunya untuk di SDM itu dipegang ataupun diadanya di Berjurum, tapi untuk saat ini untuk SDM itu dipegang oleh WMF atau manajemen control. Nah selanjutnya mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan, terutama di WMF. Kebetulan untuk WMF ini ataupun dengan SDM ini untuk tupoksinya seperti biasanya sudah ikut ataupun mengikuti pada tahun-tahun sebelumnya. Namun mungkin ada beberapa hal yang sedikit ada perubahan ataupun ditambahkan, tapi yang sudah mungkin nanti akan dilanjutkan kembali. Nah selanjutnya menyikapi mungkin tadi tentang masalah di kegiatan dari Pak Patah, saya cuma sedikit mengevaluasi saja mungkin tugas daripada SDM untuk penambahan kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu mau nggak mau ini mungkin sudah tanggung jawab kita, merupakan suatu kewajiban. Jadi tadi Pak Patah tentang masalah di GTK atau yang lainnya. Jadi setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu semuanya mesti update, intinya seperti ini. Soalnya kenapa? Mungkin tuntutan dari sistem yang ada di Provinsi Jawa Barat bahwa kita mesti mengikuti perkembangan yang pada saat ini, terutama mungkin pada ASN-ASN, baik itu ASN P3K ataupun ASN PNS. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih pernah juga tetap mesti update informasi-informasi yang berhubungan dengan kepegawaian, terutama mungkin informasi yang tentang masalah peningkatan mutu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka di SIM PKB. SIM PKB sudah dibuka kembali untuk layanan kegiatan pembelajaran atau mungkin bimbingan teknis. Di situ sudah dibuka kembali. Bapak Ibu silakan bisa mendaftar untuk kegiatan bimbingan teknis, dan lumayan alhamdulillah Bu, saya sudah beberapa kali mengikuti bimbingan teknis itu. Ada sertifikatnya, terutama bagi Bapak Ibu PNS yang bisa menjadi nilai tambah untuk kegiatan yang selanjutnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman semua dari GTK juga, dan juga kita mengumpulkan data itu kegiatan yang terakhir yang kita laksanakan itu apa gitu kan ya. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya baik dari GTK ataupun yang di PNS, silakan bisa dibuka kembali di akun SIM PKB-nya. Jadi di situ Bapak Ibu semuanya bisa menambah wawasan atau pengalaman. Ya, mungkin di sini kayak teman kita Pak Ridwan sama Pak Asep, alhamdulillah kita doakan, kita doa semuanya biar beliau-beliau bisa menjadi sebagai guru kontrak di SMK Negeri Batak Kalau. Nah, contohnya bisa di sini.
Nah, jadi Ibu silakan untuk penambahan ilmu ataupun penambahan pengalaman ya. Jadi Ibu Bapak bisa masuk ke Ayo Belajar. Ya, jadi di sini nanti ada program di mana program ini yang saat ini lagi dibuka sesinya, yaitu kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi ini jumlah jamnya itu sebesar 32 jam. Lumayan untuk penambahan, untuk PNS itu penambahan angka kredit ya, Nah, seperti itu. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu baik itu ASN P3K ataupun PNS bisa masuk ke akun SIPKK. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman semua yang masih honor juga bisa mengikuti minimal ini buat pengalaman ilmu buat kita dan pengalaman kita dalam pendidikan ini. Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ini ada seri PAUD ataupun yang lain sudah selesai kegiatannya pada bulan-bulan kemarin. Tapi yang sudah dibuka kembali itu kemampuan dalam adaptasi teknologi. Jadi silakan Bapak Ibu kita ramaikan akun SIPKK. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang lebih daripada ini. Selanjutnya yang mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya perihal apa-apa saja yang mesti Ibu Bapak lakukan. Yang pertama mungkin saya belum bisa menyampaikan program kerjanya, tapi saya mungkin hanya mengevaluasi saja program kerja yang sudah saja. Jadi mungkin ada yang dilanjutkan ataupun mungkin nanti ada yang ditambahkan. Ada beberapa hal yang ada sedikit penambahan, tapi ini mudah-mudahan ini juga bisa dibantu. Kebetulan saya berkolaborasi bekerja sama dengan pihak kesiswaan, yaitu tentang program Sapa Siswa. Jadi nanti Ibu Bapak semuanya ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyapa siswa-siswinya yang pada saat datang ke sekolah. Seperti itu. Jadi pada pagi hari. Jadi nanti itu dijadwalkan. Kenapa demikian? Itu akan memberikan layanan kita kepada anak didiknya. Jadi nanti mungkin programnya mungkin nanti Pak Presiden akan menjelaskan seperti apa dan bagaimana bahwa program Sapa Siswa itu nanti akan dilaksanakan pada pagi hari. Untuk teknisnya mungkin nanti suatu saat suatu waktu kita akan berkumpul, akan berdiskusi seperti bagaimana program Sapa Pagi itu akan dilaksanakan. Ini sebagai info saja. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu akan menunggu tugas-tugas apa saja yang diberikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Tapi saya tidak akan menampilkan wilayah fokus, tapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa memegang semua surat tugas dan SK-nya. Ya, yang nanti mungkin setelah kegiatan ini selesai, Ibu silakan nanti untuk membawa ataupun mendapatkan surat tugas ataupun SK, baik itu surat tugas tambahan ataupun yang lainnya. Cuma mungkin saya nanti di sini akan membacakan surat keputusan kepala sekolah. Yang pertama tentang tenaga administrasi ataupun TU-nya. Yang pertama adalah Kak Rosniawati Esos itu sebagai kepala tenaga administrasi sekolah. Mungkin untuk saat ini masih tetap sebagai kepala tenaga administrasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semester depan ataupun tahun-tahun ke depannya itu untuk kepala tenaga administrasi sudah diadakan. Mungkin ini nanti menunggu peraturan gubernur yang akan nanti mudah-mudahan tahun depan 2023 itu nanti akan disahkan. Ini nggak tahu menjadi apa, kan seperti itu. Selanjutnya adalah Pak Haji Azmi itu sebagai bagian keuangan. Jadi nanti bahasanya saja yang berbeda. Itu bagian keuangan itu nanti akan berubah juga seperti itu. Yang selanjutnya adalah Dedi Haryana
SPD itu bagian hubungan sekolah dan masyarakat. Fitria Farida bagian kebagian. Yulia Lestari bagian kesiswaan. Aibina Damayanti bagian keuangan. Aiwaslia bagian kesiswaan. Andi Nurjaman bagian sarana dan prasarana. Samsudin bagian Tumen TKL. Gina Sania bagian tenaga perpustakaan. Ratna Fitriani bagian keuangan. Meli Diana Yusuf bagian persyaratan dan perasipan. Muhammad Batak Abdul Karim bagian kurikulum. JP Noviana tenaga kebersihan. Carnama bagian di perkebunan, tukang kebun. Wawan S tenaga kebersihan. Dadang tukang kebun. Dudung tenaga kebersihan. Asep Toto pesuruh dan pengemudi. Dari Abdul Aziz Tumen TBSM, Belinda bagian kesiswaan, Yuana Sinaga Laboratorium TIK, Rio Adriana bagian Tumen Telin, Ara Andra sebagai bagian pengelola data ataupun bagian operatornya, Alfian Suci bagian kesiswaan, Santiawati bagian laporan farmasi, Riana bagian Tumen terkenalnya, Alexia Pradana sebagai Tumen OTKP, Pianstiani bagian hubungan sekolah dengan industri, Arifoliana bagian keamanan, Dedeng Darnawi bagian keamanan, Muhammad Iqbal bagian kesiswaan, dan Yudi Sutiati bagian keamanan. Nah, untuk Tumen TKJ belum bisa dikarenakan belum ada status yang siap menjadi di Tumen di TKJ-nya. Jadi untuk Tumen TKJ jadi nanti akan dikoneksikan oleh KB dan dibantu oleh guru semuanya. Selanjutnya surat keputusan pengangkatan tenaga pendidikan dan kependidikan yang untuk honornya. Dan ditambah menjadi tugas tambahan. Yang pertama, Bu Mabit Patonah sebagai wali kelas 10 Farmasi 2, Eli Yulianti sebagai staf wakil kepala sekolah bidang humas dan wali kelas 11 MP4. Jika Linda Sari itu ketua LPP Bahasa Indonesia, maaf, ketua LPP Bahasa Inggris masih konsentrasi dari dua persoalan. Alhamdulillah. Ketua LPP Bahasa Inggris, pembina Eskul Bahasa Inggris, English Club, dan wali kelas 11 MP2. Dewi Mulyani itu wali kelas 12 TKJ 2. Novi Somabi ketua LPP Penjasias dan wali kelas 10 TKJ 1. Yaman Nuryani sebagai staf wali kelas staf wakil kepala sekolah bidang humas bagian public speaking, protokol dan penyiaran, dan wali kelas 10 TKJ 2. Terawati wali kelas 12 MP 2. Dewanto ketua PKK dan wali kelas 12 SM 1. Resti Tandiawati itu wali kelas 10 TKJ 4. Julius Irfan koordinator pembina eskul futsal dan wali kelas. Nanti bisa wali kelasnya tidak ditentukan. Krisna Lutfi sebagai staf UP, BC, dan kalau mungkin nanti akan ada itu tentang Diblut. Pembina eskul pramuka dan wali kelas 12 TKJ 1.
Ada rahmatillah, staf PKK urusan alumni dan PKK. Yuli Kustinawati, pembina school MP dan wali kelas kelas 10 MP1. Raka, kelas wali kelas 11 TKJ 4. Yani Ayati, wali kelas 12 TKJ 3. Ibu Deis, ini tidak dilibatkan, tidak ada tambahannya. Sitiko Khotimah, wali kelas 10 MP 2. Pak Mahfud sebagai kepala bidang keahlian di RPL-nya. Ibu Esti, pembina Eskul Pramuka dan wali kelas 12 TKJ 1. Ibu Dewi Sita, pembina Eskul Jerman dan wali kelas 12 sampai 2. Ibu Rina Diana, kepala laboratorium MP dan wali kelas 12 MP 3. Kiki S, pembina Eskul Jerman dan wali kelas 10 dari 1. Ivan Muhammad, staf wali kelas, staf wakil kepala sekolah bidang humas bagian public speaking, berkaitan dengan penyiaran. Juga pembina pramuka. Ditambah wali kelas 12 dari 1. Pembina wali kelas 10 MP 4. Bayu, pembina Eskul basket dan wali kelas 10 dari 2. Yayan, staf BKK urusan SIM. Anissa, staf wali kelas public speaking, Eskul Pramuka dan wali kelas 12 sampai 3. Maya, pembina Eskul ataupun plus bina pelatih agar dan wali kelas 11 sampai 1. Muhammad Rijal sebagai koordinator kompetensi keahlian TBSN dan pembina Eskul TBSN. Titin sebagai pembina Eskul PMR dan wali kelas 11 Prakasi 1. Irfan Taufik, pembina Eskul Praksika dan wali kelas 10 TSM 2. Septian, kepala bengkel TKJ, pembina Eskul dan wali kelas 10 TKJ 1. Wulandari Eskol, wali kelas 10 RK 3. Gita Permana, pembina Eskul Kesenian. Lani sebagai wali kelas 10 Farmasi 1. Iqbal Fauji, kepala bengkel kompetensi TKJ dan wali kelas 12 RK 3. Ainida Kebiani sebagai Tuan GP Bahasa Sunda, Sabrik sebagai pembina Eskul Teknik dan wali kelas 11 dari 2. Selanjutnya Terna Terjani sebagai pembina Eskul Pon. Nah itu di dalam staf tubuhnya. Dan nanti mungkin ada staf-staf TU yang ditambah menjadi ada tugas tambahan lainnya. Mungkin itu sebagai tugas tambahan buat Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya pribadi mohon bantuan kerjasamanya. Jadi yang diberikan amanat oleh Bapak Kepala Sekolah oleh pimpinan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami dan saya pribadi sebagai staf UMM dan SDM untuk kedepannya apabila ada ibu dan bapak permasalahan tentang masalah SDM, silakan nanti bapak ibu bisa menghubungi saya. Dan apabila ibu ada masukan-masukan tentang perkembangan sekolah, silakan bapak ibu bisa menghubungi saya. Nanti saya akan mengumpulkan ataupun disampaikan apa-apa saja yang dibutuhkan atau apa-apa saja nanti yang
diidutkan oleh Bapak Ibu demi kemajuan dan pengembangan sekolah, insya Allah saya akan tampung. Dan insya Allah nanti untuk penentuan kebijakannya dari kami tim untuk mendiskusikannya. Apakah ini nanti akan dieksekusi atau tidak. Jadi ini dari hasil rapat. Jadi nanti mungkin untuk kotak sarannya itu akan diaktifkan kembali. Jadi mohon Bapak Ibu juga mesti berperan aktif dalam pengembangan sekolah ini. Jadi jangan suka-suka untuk kritik ya, ataupun memberikan saran atau apa kepada kami siap untuk dikritik. Kami siap. Jadi kalau susah pimpinan tidak siap dikritik, lebih baik kamu salah. Jadi kami, khususnya saya, apabila ada kesalahan ataupun yang tidak sesuai, sampaikan, baik itu melalui kritik saran ataupun langsung berbicara kepada saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalau bisa dibacakan tuh terlalu panjang sekali. Jadi saya simpelnya silakan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian setelah kegiatan ini akan mendapatkan surat keputusan kepala sekolah yang mesti Ibu Bapak laksanakan dengan sepenuh hati. Ya, jadi tidak ada paksaan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan amanat yang sekolah berikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita demi mencerdaskan kehidupan